Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Naufal Lusni dengan NIM G1 di 020043. Di sini akan membahas mengenai distribusi, sampling, dan order statistik. Di sini tuh kita akan bahas yang pertama mengenai order statistik. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar apa sih itu order statistik, nah secara umum itu kita dapat artikan sebagai statistik urutan. Apa sih itu statistik urutan? Nah, semisal nih kita ingin kita punya suatu data kan, data acak misalkan nih, ada data acaknya itu misalkan kita punya nilai dari suatu kelas, misalkan saat nilainya itu dari 50, kemudian 70, kemudian 60, kemudian 80, kemudian 90 kan. Anak pertama dapat 50, anak kedua dapat 70, anak ketiga dapat 60, anak keempat, anak kelima. Nah, di sini itu kan masih belum terurut datanya. Nah, yang maksudnya terurut itu kita dapat urutkan itu dari kecil ke besar, sehingga nanti itu urutan yang bisa jadi itu A1 kurang dari A2, A3 maksudnya kurang dari A2, kurang dari A4, kurang dari A5 ini. Nah, minimumnya itu adalah A1 dan maksimumnya itu adalah A2. Kemudian di sini tuh di sini tuh secara di sini tuh udah kita dikasih apa sih itu distribusi sampling. Nah, distribusi sampling yang pernah kita bahas sebelumnya yaitu distribusi sampling bergantung pada asumsi bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ketika distribusi sampling tidak bergantung pada asumsi mengenai distribusi populasi, dikembangkanlah statistika non parametrik. Salah satunya ialah statistik urutan atau order statistik. Nah, di sini kan udah tadi kita bahas sedikit mengenai apa sih secara umum itu order statistik. Nah, di sini tuh kita juga dijelasin bahwa jika dimiliki sekumpulan data yang diketahui nilainya, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, dan median. Maksudnya dari tadi itu kan kita punya 5 data nih. Ada yang kita urutkan tadi itu 50, bentar nih, 50, kemudian 60, kemudian 70, 80, 90. Nah, dari data yang ini tuh kan yang sampai 5 nih kan kita dapat mengetahui minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan mediannya itu juga nanti berapa, kuartil ketiga, kuartil pertamanya tuh berapa gitu. Nah, di sini juga tapi jika dimiliki data yang nilainya tidak diketahui berupa variabel acak, tidak dapat mengetahui nilai minimum, maksimum, median, dan lain-lainnya. Ya jelas kan. Kemudian di sini tuh, ini kan order statistik merupakan variabel acak yang nilainya tidak dapat dipastikan dan berubah-ubah. Jadi statistik urutan memiliki peluang dan distribusi peluang. Nah, maksudnya di sini itu apa sih? Maksudnya yang dia tidak dapat dipastikan dan berubah-ubah. Maksudnya itu misalkan tadi kan urutannya itu kita bisa ubah-ubah gitu. Urutan dari data-data yang 50, 60, 70 sampai 90 tuh. Nah, sini selanjutnya yaitu ini dia apa sih sebenarnya yang
yang tadi kita maksud. Misalkan nih kan kita ambil sampel yang tadi itu aja gitu. Nih sampel yang X1 sampai dengan XN. Nah, nilai terkecil dari X1 ini kita dapat namakan dari Y1, kemudian nilai terbesar dari sampel ke X ke N ini ada YN. Biasa kan kita, nah nih kan kayak tadi yang saya contohkan tadi sih. Oke, selanjutnya nah nih teorema 13. Jika YI order dari, maksudnya ini adalah suatu indeksnya itu nanti bisa jadi 1 sampai dengan ke N itu. Nah di sini kan jelas bahwa sampel acaknya itu adalah X1 sampai dengan XN, maka fungsi kepekaan peluang bersama dari Y1 sampai ke YN adalah ini. Kita udah dikasih nih rumus dari order statistik, yaitu N faktor jika A-nya itu persekitaran dari A dan B, di mana A kurang dari Y1 kurang dari sampai dengan kurang dari YN kurang dari B, maka nilainya itu adalah N faktorial dikali dengan FY1 dikali dengan sampai dengan FYN. Nah, untuk nilainya 0 untuk nilai persekitaran yang lainnya di luar interval interval buka AB. Oke, di sini tuh pembuktiannya itu ada berapa N-nya itu kita ambil sebanyak 3 untuk memperumum aja sih menurut saya. Nah, di sini itu kan jelas karena N-nya 3 jadinya itu ada 3 juga nilai yang ada, yaitu Fx1, Fx2, Fx3. Nah kan di sini kemudian nah dari ketiga ini kita dapat kita dapat beberapa kemungkinan dari beberapa himpunan. Yang pertama A1, di mana A-nya kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari X3. Nah nih sampai dengan A ke 6. Sebenarnya kalau 4 berarti kan ini kan artinya itu 3 faktorial, di mana 3 kali 2 kali 1 seperti banyak himpunannya itu ialah 6. Ya kan, sehingga di sini A sampai A6 di sini. Kemudian nah masing-masing itu kita transformasikan. Nah, transformasinya itu atau yang biasa kita kenal dengan daerah hasil atau range transformasi, yaitu range transformasinya yang ini, yang B ini. Oke, selanjutnya transformasi variabel untuk semua urutan yang mungkin. Nah, di sini itu kan rumus yang sebenarnya itu mana dia tadi? Oke. Belum kelihatannya. Nah, di sini tuh kenapa sih kita cari matriks Jacobiannya gitu. Nah, di sini kan rumus dari persamaan di proyek PDF yang ini kan, sehingga kita perlu Jacobiannya dari determinan ini kan, matriks Jacobian 1. Oke. Nah, di sini tuh tadi itu kan kita dapatkan di mana A1 itu ialah X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2. Nah, cara A1 ini aja saya contohkan ya. Untuk ini kan artinya itu do X1 per do Y1 do X2 per do Y1 do X1 do X1 di sini, terus do Y2 do
X1 do Y3 do X2 do Y2 do Y1, maaf, do X2 per do Y2 atau do X3 per do Y3, kemudian do X, oh salah nih, seharusnya do semua ya, do X2 ini, do X2 juga ini, baru do X3 semua, do X3 dibagi dengan do Y1, do Y2, do Y3. Nah, kita dapatkan kayak do X1 diturunkan terhadap Y1, karena ini kan X1 nya jadi 1, karena derajat yang ini kan 1. Siapa yang nggak tahu kan, yang turunan nih X diturunkan kan jadinya 1 dikali X dikurangi 1 min 1, kan hasilnya itu 1 kali X pangkat 0, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Enggak, ini benar. Kemudian do X terhadap Y2 X1. Nah, X1 nya itu di sini kan 0, nggak ada X1 maksudnya. Kalau 0 diturunkan ya 0 kali berapapun ya hasilnya 0 gitu, sehingga di sini 0 0. Oke. Kemudian yang ini kan X2 diturunkan Y3, di Y3 kan nggak ada X1 juga. Nah, kemudian yang ini selanjutnya, yang ini kenapa jadi 0? Oke, kan X1 di sini tuh do X2 diturunkan terhadap Y1, ini kan nggak ada X2 makanya 0. Kemudian yang ini tuh kayak yang tadi kan, yang X diturunkan sama dengan 1. Oke. Ini kan X2 nggak ada nggak ada X2 di kayak yang ini. Sama sih, lebih jelasnya ini langsung kan. Nah, untuk mencari determinan kan kita langsung dapat kalikan itu determinan dari matriks ini kan sebenarnya perkalian dari diagonal entry diagonalnya, sehingga 1 kali 1 kali 1 ya 1. Nah, ingin juga saya bahas yang ini nih, menarik juga terkait ini Jacobian yang kedua ini kan bukan matriks diagonal. Nah, berdasarkan OBE itu kan J2 ini bisa kita pindahkan baris kedua ke baris ketiga gitu, hingga hasilnya itu 0 1 0 0. Enggak, yang pertama itu kita pindahkan B2 ke B1 dulu, sehingga 1 0 0 0 1 0 sehingga 0 0 1. Nah, karena kita udah dapat yang ini, matriks diagonalnya itu sama dengan 1 kan, karena kita melakukan OBE pemindahan baris, yang pertama jadinya min 1 di sini. Tuh, berdasarkan definisi di aturan determinan di operasi baris elementer. Nah, ketika kita cari nanti selanjutnya itu sampai dengan A6 itu, kita dapatkan bahwa Jacobian pertama itu sama dengan 1, sedangkan Jacobian yang lainnya itu sama dengan min 1 gitu. Oke. Sehingga di sini kan kita dapat bahwa nih FY ini sebanyak 6, sehingga n faktorial maksudnya itu ini sebanyak 6 kali perulangan. Ini kan, ini yang pertama dengan Jacobiannya 1, ini yang kedua, maaf. Oke, sampai Jacobian yang ke-6.
Jacobian ke 6 itu kan dah. Ini kan bisa kita perumum jadi 6 FI1 sehingga di sini tuh hasilnya itu nah nih. Sehingga secara umum untuk sampel acak berukuran N itu kita dapatkan bahwa ini kenapa tadi kan saya bilang dari ini kan hasilnya -1 kan, kenapa di sini karena dimutlakkan. Itu aja sih, simple to see. Oke, di sini kan hasilnya itu 6. Nah, secara umum itu ini rumus secara umumnya itu yang ini. Secara umumnya itu yang ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu terkait nih kan tadi kita udah dapat nih secara umum ukuran PDF bersama dari sampel Y1 sampai ke YN kan. Nah, sekarang itu bagaimana dengan PDF marginal dari YK-nya, maksudnya dengan indeksnya itu K. Oke, di sini itu sebenarnya itu dapat kita buktikan sih. Ini kan buktinya itu kita dapat rumus seperti ini, dimana kalau dia terbatas di interval AB, maka maksudnya itu nilainya itu ialah n faktorial per k-1 faktorial dikali dengan n min k faktorial, dimana yang ini itu merupakan pengurutan yang mungkin dari n amat tanpa ubah acak bebas pengurutan. Sedangkan sisanya itu yang ini itu merupakan fungsi dimana px kurang sama dengan yk itu kan sebenarnya sama dengan fx dalam kurung yk kemudian pangkat min 1 ini kan merupakan likelihood pada amatan saat YK adalah F YK gitu. Oke, maka udah terbukti kalau mengenai teorema yang dimana menyatakan bahwa bagaimana sih kalau dengan PDF marginal dari pangkat YK itu indeksnya ke K gitu. Oke, baik, selanjutnya yaitu di sini kita disuruh untuk mengingat jika X variabel acak dengan PDF fx untuk interval X-nya itu antara A dan B dan 0 untuk yang lainnya. Ya, ini definisi dari fx. Oke, selanjutnya yaitu sehingga kita dapatkan bahwa turunan dari f besar x nya ini adalah fx itu sendiri, sehingga kita dapat d f besar x sama dengan fungsi f kecil x ini. Oke, kita dapat persamaannya ini. Setelah itu di sini kita dapatkan 1 min fx sama dengan fb min fx. Ya, sebenarnya kan awalnya itu fb sama dengan 1, benar nggak menurut pendefinisian? Ini kan fb nya itu, jika fb nya itu
lebih besar atau sama dengan B, itu nilainya kan 1. Nah, di sini tuh kita manipulasi aja sedikit itu dengan menambahkan min, dengan mengurangkan kedua ruas, yaitu dengan fungsi f besar x, sehingga kita dapat seperti ini. Dan integral dari A sampai B fw dw min integral dari ax fw dw itu, sehingga hasilnya itu ialah yang ini itu kan fungsi totalnya itu sama dengan 1 kan sebenarnya. Nah, di sini itu kita ingat-ingat aja seperti apa namanya, kalau integral dibalik itu kan hasilnya itu minus integral dari xa kan dari fw dw, sehingga di sini itu hasilnya nanti minus jadinya plus. Nah, yang ini itu kita pindah ke depan sehingga hasilnya itu nanti, sehingga di sini itu sebenarnya untuk menghasilkan ini xa fw dw ditambah dengan ab terus fw dw, sehingga kan ini sifat dari integral, sehingga kita dapatkan bahwa nih, oke, clear ya. Oke, selanjutnya, nah, mengenai permasalahan selanjutnya yaitu PDF marginal YN. Kita ketahui kan, jika join PDF-nya itu seperti ini, maka PDF marginalnya itu seperti ini dia pembuktiannya. Oke, sebelum itu kan kita harus melihat dulu dari sampel yang ini, integral A sampai B. Sedangkan kalau yang ini kan ada banyak integral jadinya nanti, karena intervalnya ini dibatasi oleh Y1, Y2 sampai dengan YN. Jadinya itu seperti ini integralnya. Jika untuk integral Y1 ini kan Y1 integral dari ini di Y1 di Y2 di YN min 1. Nah, di sini kenapa di n min 1, karena kita kan ngambil apa namanya, sebanyak YN kan, untuk mencari integral dari GN YN. Kemudian untuk ini tuh, nah sekarang kita mulai pembatasan nih, menurut pendefinisian kita tadi di awal yang ini kan batas bawahnya itu memang A kan. Nah, mana dia? Oke, di sini kan, sehingga batas bawahnya itu A sampai I2 dari ini kan, terus A sampai I3 sampai dengan ini. Dan kan kita perlu untuk membuat menyusun bahwa yang ini tuh sebenarnya seperti ini. Kita dapatkan nih yang integral dari A sampai Y2 itu dari integral A sampai Y2 dari F Y1 di Y itu ialah F besar Y1 di mana A Y2 kan. Ini kan kita substitusi aja langsung F Y2 min F A, sehingga nah di sini tuh kan menurut pendefinisian kita di atas, lihat F A berarti kan F Y2 min F A itu sama dengan F Y2.
karena A-nya kan nggak termuat di fungsi ini, sehingga mengakibatkan hasilnya itu FA itu sama dengan 0 kan, sehingga di sini FY2 min kurang 0 ya FY2 tetap. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu ini integral dari FY2 DY2. Nah, di sini kan kita dapatkan bahwa yang ini tuh menurut pendefinisian turunan tadi kita dapatkan bahwa ini kan kalau kita turunkan df terhadap dy ini kan hasilnya f kecil kan, sehingga di sini itu f kecil dy ini sama dengan df y2, sehingga ini kita dapat langsung integralkan saja dengan mensubstitusi. Kan ini pangkat 1 tuh jadinya 1/2 FI ke 2 kuadrat. Biasa untuk sifat integral. Nah, kemudian kita substitusikan Y3 dengan A nya itu ke Y2, sehingga kita dapatkan, ingat tadi itu F A itu nilainya 0, berarti 0 dibagi berapapun hasilnya 0, sehingga dikuadratin juga 0. Kita nggak anggap aja gitu. Nah, sisanya itu kan yang ini. Nah, untuk secara umum semuanya itu kan kita dapatkan, maksudnya itu sampai pembatas integral A sampai Y3 tadinya itu kan jadinya seperti ini kan, bentuknya itu bentuknya itu yang ini oke. Nah, selanjutnya kita integralkan ke A sampai Y4, sehingga kita nanti dapat polanya itu gini loh. Ini kan 2 berarti 2 faktorial, kemudian yang tadi awal itu kita dapatkan bahwa FY2/1 gitu kan. Maaf. Oke, selanjutnya pangkatnya juga kita pangkatkan sebanyak ini kan sebanyak, misalkan K berarti pangkat K, di sini K faktorial, kemudian di sini itu kan 3 faktorial n, pokoknya intinya di sini kan kalau Y4 berarti kan K-1 kan, K-1 faktorial tuh, sehingga nanti ini K-1 pangkat K-1. Oke, selanjutnya sehingga kita dapat ini di sini pakainya N-1, benar kan kita tadi. Oke, secara umum itu kita dapatkan bahwa dari pola-pola yang tadi itu kita dapatkan N faktor margin dari itu kan, jadinya GN YN ini kan menurut definisi di atas jadinya itu N faktorial dikali dengan fungsi F besar YN dipangkatkan dengan N-1 dibagi dengan N-1 faktorial dikali fungsi kecil YN. Oke. Selanjutnya ini kan cara oke, kenapa sih ini bisa jadi N? Karena kan kalau kita bagi N faktorial per N-1 faktorial itu kan sama dengan N-1 faktor N dikali N-1 faktorial per ini sama dengan N-1 faktorial. Nah, hasilnya itu kan N, sehingga di sini N udah secara perumuman biasa sih dia pembagian matematika dasar gitu. Kemudian di sini tuh kita dapatkan PDF marginal Y1 jika diketahui join PDF-nya seperti ini, maka Y1 nya itu sama dengan
nggak jauh beda dengan pembuktian yang di atas tadi itu. Kita langsung aja untuk untuk membuktikannya kan, kita lihat mana yang kurang untuk menarik dibahas gitu. Sebenarnya semuanya menarik, tapi kan semuanya itu nggak harus kita bahas. Nah di sini tuh yang tadi itu kan batas bawah, nah ini sekarang tuh batas atasnya gitu. Nah batas atasnya itu kan B. Oke, selanjutnya kita ini kan menurut pendefinisian ya biasa tadi 1 minus fx sama dengan ini kan, sehingga di sini tuh hasilnya seperti ini G1 E. Nah di sini kan mulai udah. Nah di sini itu kita dapatkan bahwa integral dari n-2 sampai b dari 1 min f fungsi f besar yn-1 dikali dengan fungsi f kecil dari yn-1 dy n-1 sama dengan ini kan, minus 1 min f yn-1 dikalikan dengan nih menurut pendefinisian turunan kita tadi. Oke, sehingga kita dapat ini, tinggal kita integralkan, ketemu seperti ini. Oke, selanjutnya ya ini kan untuk baru sampai dengan n-2. Tadi n-1 polanya itu kayak gini, terus n-2 kayak gini, n-3 seperti ini, sehingga kita dapatkan bahwa secara umum itu seperti ini. Oke, nggak ada yang aneh juga kan. Di sini tuh sama seperti yang di atas tadi untuk pembatasan yang di atas. Oke, selanjutnya yaitu mengenai PDF marginal untuk GK YK. Nah di sini tuh kan ada beberapa yang perlu kita ingat. Jika K-nya maksimum maka ini, jika minimum maka ini. Oke, ini udah. Oke, GK YK untuk integral ini kan hingga hasilnya itu. Oke, jadinya itu secara umum kita dapatkan yang ini. Setelah itu, oke, di sini contoh soalnya yaitu kita diberikan 4 sampel yang merupakan order statistik. Di sini kita disuruh untuk menentukan fungsi densitas peluang marginal dari Y3 dan tentukan V Y3 lebih besar dari setengah. Oke, di sini kita dapatkan kan, bisa kita lihat minimumnya dan maksimumnya, kemudian ukuran dari sampelnya berapa, kemudian nilai fungsi f kecilnya berapa gitu. Nah solusinya itu gini. Yang pertama itu kita cari dulu berapa sih nilai f x-nya itu. Kalau x-nya itu kita ganti jadi Y3, dan juga berapa sih f fungsi f besarnya itu jika kita ganti dengan Y3. Dan di sini itu kita
melihat bahwa ini ada kesalahan soal seharusnya 2x kan. Nah, kita dapat melihat bahwa fx nya itu kita ganti y3 jadinya 2y3, kemudian di sini itu kita integralkan kan yang untuk mencari fungsi f besarnya, kita menghasilkan yang ini. Nah, selanjutnya itu berdasarkan teorema yang sudah kita buktikan kan kita udah dapat rumus nih, di mana k-nya itu sama dengan 3 dan n-nya itu sama dengan 4. Nah, tinggal kita substitusi, kita dapatkan bahwa G3 Y3 nya itu ialah 24 Y3 pangkat 5 min Y3 pangkat 7. Kemudian di sini itu kita dapatkan PDF marginal dari Y3, kita tulis seperti ini, dan selanjutnya kita tentukan setelah kita kan di sini kita disuruh menentukan fungsi marginal dari Y3. Nah, tentukan sekarang yang terakhir yang ini kita buktikan yang yang P yang ini kan udah, yang ini marginal dari Y3 ini udah, kemudian ini belum. Oke, berdasarkan densitas peluang yang diperoleh, maka ini kan kita tinggal integralin, dimana batasnya itu ialah dari setengah sampai dengan 1. Nah, dengan integral biasa kan seperti ini. Nah, kita temuin substitusi hasilnya seperti ini. Oke, cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.